Mantan mertua syok melihatku dijemput puluhan mobil mewah saat sidang perceraianku dengan Ardi. Aku, Mawar, duduk di tepi ranjang sambil memandangi foto pernikahanku yang terpajang di meja rias. Senyumku di foto itu tampak begitu bahagia, tetapi sekarang rasanya seperti melihat kehidupan orang lain. Aku menikah dengan Ardi 2 tahun lalu. Saat itu, aku benar-benar yakin bahwa ia adalah cinta sejatiku. Ia pria baik, penyayang, dan selalu ada untukku. Namun, semua itu berubah ketika ibunya mulai ikut campur dalam rumah tangga kami. Ibu Ardi, Bu Santi, adalah wanita yang sangat dominan. Dari awal pernikahan, aku sudah merasakan pandangan dinginnya padaku. Dia sering mengomentari statusku sebagai yatim piatu tanpa keluarga besar yang bisa mendukungku. "Kamu cuma beban buat keluarga kami," katanya suatu hari saat aku sedang membantu membersihkan dapur di rumah mereka. Kata-katanya menusuk hatiku, tapi aku berusaha tidak peduli. Aku mencintai Ardi, dan aku berharap dia akan selalu melindungiku dari omongan pedas ibunya. Namun, harapanku pupus seiring waktu. Bu Santi terus-menerus menghasut Ardi, membuatnya percaya bahwa aku hanya ingin hidup enak di rumah mereka tanpa memberikan kontribusi apapun. Padahal, aku bekerja keras setiap hari, membantu usaha kecil-kecilan milik Ardi, mengurus rumah, dan menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Tapi tak peduli apa yang kulakukan, Bu Santi selalu menemukan alasan untuk merendahkanku. Puncaknya terjadi beberapa bulan lalu. Suatu malam aku mendengar Bu Santi berbicara dengan Ardi di ruang tamu. Aku tidak bermaksud menguping, tapi kata-katanya begitu tajam hingga sulit untuk tidak didengar. "Dia itu cuma gadis miskin, Ardi. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia cuma ingin naik derajat," katanya dengan nada tinggi. Aku terdiam di balik pintu, air mata mengalir di pipiku. Aku ingin masuk dan membela diri, tapi aku tahu itu tidak akan berguna. Ardi hanya diam mendengarkan ibunya. Hatiku hancur saat menyadari bahwa ia lebih memilih mendengarkan ibunya daripada mempercayaiku. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk bicara dengan Ardi. Aku ingin menjelaskan semuanya, tapi dia hanya menghindariku. "Mungkin Mama benar, Mawar. Mungkin kita memang tidak cocok," katanya dingin suatu sore, saat aku mencoba membahas masalah ini dengannya. Itulah titik balik bagiku. Aku lelah. Lelah berusaha membuktikan diri kepada seseorang yang tidak pernah mau melihatku apa adanya. Aku memutuskan untuk mengajukan cerai. Aku tahu ini adalah keputusan yang berat, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam tekanan seperti ini. Saat aku memberitahunya tentang keputusanku, Ardi hanya diam. Matanya kosong, seolah-olah dia tidak benar-benar peduli. Mungkin dia merasa lega karena akhirnya bisa terbebas dari beban yang selama ini dipaksakan oleh ibunya padanya. Hari-hari setelah itu terasa begitu berat. Aku harus menghadapi proses administrasi dan persiapan untuk sidang perceraian. Setiap kali aku melihat wajah Bu Santi, aku merasakan tatapan dinginnya yang penuh kemenangan. Dia pikir dia telah memenangkan pertarungan ini, tapi dia salah. Ada sesuatu yang tidak dia ketahui tentang diriku. Sesuatu yang akan membuatnya menyesali semua yang telah dia lakukan. Sidang pertama perceraian dijadwalkan sebulan setelah aku mengajukan gugatan.
Aku tahu ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan, tapi aku tidak punya pilihan lain. Setiap hari, aku berusaha menjalani hidup dengan tenang, meskipun hatiku masih terasa hancur. Aku mencoba untuk tidak memikirkan Ardi atau Bu Santi, tapi bayangan mereka selalu hadir di benakku. Aku mulai merapikan barang-barangku dari rumah Ardi. Aku tidak ingin membawa banyak hal, hanya pakaian dan beberapa barang pribadi. Sisanya, aku tinggalkan begitu saja. Aku tidak butuh apapun darinya. Saat aku sedang membereskan lemari, aku menemukan sebuah kotak kecil berisi surat-surat lama dari ayahku. Ayah adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku, meskipun kami sudah lama tidak bertemu. Ia meninggalkanku ketika aku masih kecil, bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia ingin melindungiku. Aku tidak pernah benar-benar mengerti alasannya, tapi aku tahu bahwa ia mencintaiku. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil membaca salah satu suratnya. Surat itu ditulis beberapa tahun lalu, saat aku baru saja lulus SMA. Isinya penuh dengan nasihat dan harapan agar aku bisa menjalani hidup dengan baik tanpa dirinya. Ada satu kalimat yang membuatku tersenyum tipis. Mawar, kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu. Kata-kata itu seperti menyentuh jiwaku saat ini. Mungkin inilah saatnya aku mulai mempercayai diriku sendiri. Hari sidang pertama tiba. Aku datang ke pengadilan dengan pakaian sederhana, rambut diikat rapi, dan wajah yang mencoba tampak tegar. Di ruang sidang, aku melihat Ardi dan Bu Santi sudah duduk di sana. Ardi tampak canggung, sementara Bu Santi duduk dengan postur tubuh yang angkuh, seolah-olah dia adalah ratu yang sedang menghadiri acara penting. Tatapannya padaku penuh dengan kesombongan, seakan-akan dia sudah memenangkan pertarungan ini sejak awal. Proses sidang dimulai. Hakim meminta kedua belah pihak untuk menjelaskan alasan perceraian. Aku berbicara dengan suara pelan namun tegas, menceritakan semua tekanan yang aku alami selama menikah dengan Ardi. Aku tidak menyebutkan nama Bu Santi secara langsung, tapi aku yakin semua orang di ruangan itu tahu siapa yang aku maksud. Ardi hanya diam, sesekali mengangguk tanpa berkomentar apapun. Bu Santi tampak puas mendengar penjelasanku, seolah-olah semua yang aku katakan hanya memperkuat argumennya bahwa aku adalah wanita lemah yang tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Setelah sidang selesai, aku keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Aku lega karena akhirnya bisa mengungkapkan semua yang selama ini kupendam. Tapi di sisi lain, aku juga merasa sedih, karena hubunganku dengan Ardi benar-benar berakhir. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, Bu Santi mendekatiku dengan senyum sinis. Kamu pikir kamu bisa dapat apa-apa dari kami? Kamu cuma gadis miskin tanpa masa depan, katanya dengan nada rendah, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar. Aku menatapnya dengan dingin. Bu, saya tidak butuh apapun dari Anda atau keluarga Anda. Saya hanya ingin hidup saya kembali. Dia tertawa kecil, lalu berlalu pergi bersama Ardi. Aku berdiri di sana, merasakan tatapan orang-orang yang mendengar percakapan kami. Untuk sesaat, aku merasa malu. Tapi kemudian aku ingat kata-kata ayahku dalam surat itu. Aku lebih kuat daripada yang mereka kira. Beberapa hari setelah sidang,
Aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ketika aku mengangkatnya, suara di ujung telepon membuatku terkejut. Itu adalah ayahku. Suaranya terdengar hangat, namun ada nada khawatir di dalamnya. "Mawar, apa kabarmu? Aku dengar kamu sedang menghadapi masalah besar," katanya. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dia bisa tahu tentang perceraianku? Ternyata, salah satu teman lamaku memberitahunya. Aku akhirnya menceritakan semuanya kepada ayahku tentang pernikahanku, perlakuan Bu Santi, dan keputusanku untuk bercerai. Ayah mendengarkanku dengan sabar, lalu berkata, "Jangan khawatir, Nak. Aku akan datang menjemputmu setelah sidang terakhir. Kita akan bicara banyak hal nanti." Aku tidak tahu apa yang dimaksud ayah dengan banyak hal, tapi kata-katanya membuatku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak sendirian lagi. Hari sidang terakhir tiba. Aku bangun pagi-pagi, mencoba merapikan diriku sebaik mungkin. Aku memilih pakaian yang sederhana namun rapi, kemeja putih polos dengan rok hitam selutut. Meskipun aku berusaha tampak tenang, jantungku berdegup kencang. Hari ini adalah hari penentuan. Setelah ini, aku akan benar-benar bebas dari pernikahan yang telah menyakitiku selama bertahun-tahun. Aku berangkat ke pengadilan sendirian, seperti biasa. Tidak ada siapapun yang menemaniku. Tidak Ardi, tidak Bu Santi, dan tentu saja tidak ada keluarga lainnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ayahku sudah berjanji untuk menjemputku setelah sidang selesai. Entah mengapa, janji itu membuatku merasa lebih kuat, meskipun aku belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Saat aku tiba di gedung pengadilan, suasana terasa tegang seperti biasa. Di ruang tunggu, aku melihat Ardi dan Bu Santi duduk bersama di sudut ruangan. Mereka tampak sedang berbisik-bisik, mungkin membicarakan sesuatu tentang kasus ini. Aku memilih untuk duduk di tempat yang agak jauh dari mereka, mencoba menghindari tatapan sinis Bu Santi. Sidang dimulai tepat waktu. Hakim meminta kedua belah pihak untuk memberikan kesimpulan akhir. Aku berbicara dengan suara pelan namun mantap, menjelaskan bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi bagi kami berdua. Aku tidak ingin memperpanjang penderitaan ini. Ardi hanya mengangguk-angguk tanpa berkomentar banyak, sementara Bu Santi tampak puas mendengar penjelasanku, seolah-olah dia yakin aku akan pulang dengan tangan kosong dan malu. Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, hakim akhirnya memberikan keputusan. Berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan, pengadilan memutuskan bahwa perkawinan antara Mawar dan Ardi resmi bercerai. Katanya dengan nada tegas. Aku merasakan napasku terhenti sejenak. Ini adalah momen yang sudah lama kutunggu-tunggu. Tapi entah kenapa rasanya begitu berat. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Sidang selesai, dan aku bisa meninggalkan ruangan sebagai wanita lajang. Ketika aku keluar dari ruang sidang, aku melihat Bu Santi dan Ardi berdiri di dekat pintu. Bu Santi tersenyum sinis padaku, seolah-olah dia ingin mengatakan, "Lihatlah kamu, sekarang gadis miskin. Kamu tidak punya apa-apa lagi." Aku mencoba mengabaikan tatapannya,
dan berjalan melewati mereka menuju pintu keluar. Namun, saat aku sampai di halaman gedung pengadilan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah mobil mewah, Rolls-Royce Phantom berwarna hitam berhenti tepat di depanku. Semua orang di sekitar berhenti sejenak, termasuk Bu Santi dan Ardi, yang tampak terkejut melihat kemewahan mobil itu. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria parubaya turun dari dalamnya. Dia mengenakan setelan jas hitam yang elegan, wajahnya terlihat gagah namun ramah. Saat dia berjalan mendekatiku, aku langsung mengenali sosok itu. Itu adalah ayahku. Ayah, gumamku, hampir tidak percaya. Dia tersenyum lembut dan langsung memelukku erat. Mawar nak, maafkan ayah karena baru datang sekarang. Aku balas memeluknya. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya merasakan hangatnya. Pelukan ayah yang sudah lama tidak kurasakan. Bu Santi dan Ardi berdiri di kejauhan, tampak syok melihat pemandangan ini. Mata Bu Santi membelalak, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ardi tampak bingung. Matanya bolak-balik antara, "Aku dan ayahku, siapa pria itu?" Tanya Bu Santi dengan suara gemetar, nyaris berbisik kepada Ardi. Ardi hanya menggelengkan kepala, sama sekali tidak tahu harus menjawab apa. Ayahku melepaskan pelukannya dan menatapku dengan senyum hangat. "Mari kita pulang, nak. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan." Aku mengangguk, masih terharu. Saat kami berjalan menuju mobil, aku bisa merasakan tatapan semua orang tertuju pada kami. Bu Santi tampak seperti patung, matanya terpaku pada mobil mewah itu. Aku bisa membaca ekspresinya dengan jelas, syok, takut, dan mungkin sedikit menyesal. Sebelum masuk ke dalam mobil, aku menoleh sekilas ke arah Bu Santi. Tatapanku dingin, tapi juga penuh dengan ketenangan. "Bu, ternyata saya tidak seburuk yang Ibu pikirkan," kataku pelan, cukup keras untuk didengarnya. Bu Santi tidak menjawab. Dia hanya diam, wajahnya pucat pasi. Aku masuk ke dalam mobil, dan pintu ditutup oleh sopir pribadi ayahku. Dalam hitungan detik, mobil mulai melaju meninggalkan gedung pengadilan. Di dalam mobil, aku duduk di samping ayahku, masih mencoba menenangkan diri. "Terima kasih sudah datang ya," kataku pelan. Ayah tersenyum, tangannya menggenggam erat tanganku. "Maafkan ayah karena baru sekarang bisa menjemputmu. Tapi mulai sekarang, tidak ada yang akan merendahkanmu lagi. Kamu adalah putri ayah, dan ayah akan selalu ada untukmu." Aku mengangguk, hatiku dipenuhi dengan perasaan lega dan harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Setelah meninggalkan gedung pengadilan, mobil Rolls-Royce Phantom melaju dengan tenang di jalanan kota. Aku duduk di samping ayahku, masih mencoba menenangkan diri dari semua emosi yang bergejolak dalam hatiku. Di luar jendela, pemandangan kota berlalu begitu saja, tapi pikiranku terus melayang ke peristiwa yang baru saja terjadi. Tatapan syok Bu Santi dan Ardi masih membekas di benakku, membuatku merasa campuran antara lega dan puas. "Ayah," aku akhirnya memecah keheningan, suaraku pelan namun penuh rasa ingin tahu. Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku tentang semua ini? Aku melambaikan tanganku kecil-kecil,
seolah mencoba menggambarkan kemewahan mobil. Gaya hidup yang sepertinya sangat jauh dari apa yang selama ini aku bayangkan tentang ayah. Ayah menghela napas panjang, matanya tetap tertuju pada jalan di depan. Ada sesuatu dalam ekspresinya, keraguan, mungkin juga sedikit penyesalan. Dia tampak seperti orang yang sudah lama menyimpan rahasia besar, dan akhirnya harus mengungkapkannya. Mawar, nak, katanya dengan nada lembut namun tegas. Ayah tidak pernah ingin kamu terlibat dalam dunia ayah. Selama ini, ayah menjauh bukan karena tidak peduli padamu, tapi justru karena ayah ingin melindungimu. Aku menatapnya dengan bingung. Melindungi saya? Dari apa? Ayah menghela napas lagi. Kali ini lebih dalam. Dia melepaskan pandangannya dari jalan sejenak untuk menatapku. Matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Dunia bisnis, nak. Dunia yang ayah jalani itu keras, penuh intrik, dan persaingan yang tidak sehat. Ayah tidak ingin kamu menjadi bagian dari itu. Ayah ingin kamu tumbuh dengan bebas, tanpa harus terbebani oleh status atau nama besar keluarga. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Jadi selama ini, alasan ayah meninggalkanku bukan karena dia tidak mencintaiku, melainkan karena dia ingin melindungiku dari dunia yang keras dan rumit? Rasanya sulit dipercaya, tapi ada kejujuran dalam matanya yang membuatku percaya bahwa dia berkata yang sebenarnya. Tapi kenapa sekarang ya? Tanyaku lagi, suaraku sedikit lebih keras. Kenapa baru sekarang ayah datang? Kenapa ayah tidak datang saat aku masih kecil, saat aku butuh ayah? Ayah menundukkan kepala sejenak. Tampak seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Ayah tahu itu salah, nak. Ayah seharusnya hadir di setiap momen penting dalam hidupmu. Tapi ayah takut. Takut jika kehadiran ayah malah akan membahayakanmu. Orang-orang di dunia bisnis seringkali tidak segan-segan menggunakan keluarga sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan. Ayah tidak mau kamu menjadi korban dari semua itu. Aku mengerti maksudnya, meskipun rasanya masih sulit untuk menerima. Ayah telah menjauh dariku demi melindungiku, tapi itu tidak menghilangkan rasa sakit yang aku rasakan selama bertahun-tahun karena merasa ditinggalkan. Jadi, siapa ayah sebenarnya? Tanyaku, mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih konkret. Aku tahu ayah pasti bukan orang biasa, tapi... Ayah tersenyum tipis, lalu menghela napas lagi. Nama lengkap ayah adalah Raden Aditya Wirawan. Ayah adalah pemilik PT Wirawan Group, perusahaan yang mengelola beberapa pabrik rokok terbesar di Indonesia. Mungkin kamu pernah mendengar nama itu. Mataku membelalak. PT Wirawan Group. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Perusahaan itu adalah salah satu perusahaan terbesar di negara ini. Bahkan produk-produknya diekspor ke mancanegara. Aku tidak pernah menyangka bahwa ayahku adalah pemiliknya. Jadi, semua ini milik ayah? Tanyaku, hampir tidak percaya. Ayah mengangguk pelan. Ya, nak. Tapi ingatlah, semua ini bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah kamu, putri ayah. Ayah tidak peduli seberapa besar kekayaan atau kekuasaan yang ayah miliki. Yang ayah inginkan hanyalah melihatmu bahagia. Aku menundukkan kepala,
mencoba mencerna semua informasi yang baru saja aku dapatkan. Ini adalah hari yang penuh kejutan. Pernikahanku hancur, tapi di sisi lain, aku baru saja menemukan bahwa ayahku ternyata adalah seorang pengusaha besar, yang selama ini aku kira hanya orang biasa. Kami tiba di sebuah rumah besar yang megah di pinggiran kota. Rumah itu begitu luas, dengan halaman yang dipenuhi pepohonan hijau dan kolam renang di halaman belakang. Saat aku masuk, aku disambut oleh para staf rumah tangga yang ramah. Semua orang tampak hormat kepada ayah, dan mereka juga langsung bersikap sopan padaku. "Selamat datang di rumah, Nak," kata ayah sambil tersenyum. "Ini adalah rumahmu sekarang. Kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau." Aku mengangguk, masih terpesona dengan segala kemewahan yang ada di sekitarku. Namun, di balik semua ini, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Apa yang akan terjadi sekarang ya? Apa yang akan ayah lakukan tentang Bu Santi dan Ardi? Ayah menatapku dengan serius. "Itu terserah kamu, Nak. Jika kamu ingin membalas dendam, ayah bisa membantu. Tapi jika kamu memilih untuk melupakan semuanya dan melanjutkan hidupmu, ayah juga akan mendukungmu." Aku berpikir sejenak. Meskipun rasanya menyenangkan untuk membalas perlakuan buruk Bu Santi, aku tahu bahwa itu tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Aku sudah cukup menderita selama ini, dan aku tidak ingin terjebak dalam siklus dendam. Aku tidak ingin membalas dendam, ya, kataku akhirnya. Aku hanya ingin melupakan semuanya dan memulai hidup baru. Ayah tersenyum lebar, lalu memelukku erat. "Itu keputusan yang bijak, Nak. Kamu lebih kuat daripada yang ayah kira." Beberapa minggu setelah perceraian resmi, aku mulai menata hidup baruku di rumah ayah. Semua terasa begitu berbeda, dari kemewahan yang mengelilingiku hingga perhatian penuh yang diberikan ayah setiap hari. Aku tidak lagi merasa seperti gadis yatim piatu yang harus berjuang sendirian. Kini, aku memiliki keluarga yang sebenarnya, meskipun baru kusadari keberadaannya belakangan ini. Namun, bukan berarti semuanya mudah. Ada banyak hal yang harus kupelajari tentang dunia bisnis ayah, tentang cara menjalani hidup dengan status sebagai putri seorang pengusaha besar, dan tentu saja tentang bagaimana melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Setiap pagi, aku bangun dengan tekad untuk menjadi versi diriku yang lebih baik. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua yang langka, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Suatu hari, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu luas, dipenuhi dengan rak-rak buku tebal, meja kerja besar dari kayu mahoni, dan lukisan-lukisan abstrak yang memberikan kesan modern namun elegan. Ayah duduk di kursinya, wajahnya tampak serius tapi juga hangat. "Mawar," katanya sambil menatapku lembut, "ayah ingin kamu mulai terlibat dalam perusahaan." Aku terkejut mendengar kata-katanya. "Terlibat? Maksud ayah? Bekerja di perusahaan?" Ayah mengangguk. "Ya, Nak. Kamu adalah putri ayah, dan suatu hari nanti, kamu mungkin akan mewarisi semua ini. Tapi ayah tidak ingin kamu hanya menerima warisan, tanpa memahami apa yang harus dilakukan. Ayah ingin kamu belajar dari dasar, memahami bagaimana perusahaan ini berjalan, dan siapa tahu mungkin kamu bisa membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik." Aku merasa gugup sekaligus antusias.
Selama ini, aku hanya bekerja di usaha kecil-kecilan milik Ardi, dan sekarang aku ditawari kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaan terbesar di negara ini. Ini adalah tantangan besar, tapi aku tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Baik ya, kataku dengan mantap. Aku akan mencobanya. Ayah tersenyum puas. Bagus. Mulai minggu depan, kamu akan mulai magang di divisi pemasaran. Kamu akan didampingi oleh tim yang sudah berpengalaman, jadi jangan khawatir. Pelan-pelan saja. Setelah pertemuan itu, aku mulai mempersiapkan diri. Aku membaca banyak buku tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan strategi perusahaan. Aku juga mencoba memahami produk-produk yang diproduksi oleh PT Wirawan Group. Meskipun awalnya terasa sulit, aku mulai menikmati proses belajar ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa memiliki tujuan yang jelas. Di minggu pertama bekerja, aku bertemu dengan beberapa anggota tim pemasaran. Mereka sangat ramah dan membantu, meskipun ada beberapa orang yang tampak skeptis terhadap kehadiranku. Aku tahu mereka mungkin berpikir bahwa aku hanya dipekerjakan karena statusku sebagai putri bos, tapi aku tidak peduli. Aku bertekad untuk membuktikan bahwa aku bisa bekerja sama baiknya dengan mereka. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menunjukkan potensiku. Dalam beberapa minggu, aku berhasil memberikan ide-ide segar untuk kampanye pemasaran yang akhirnya mendapat apresiasi dari atasan langsungku. Ayah tampak bangga ketika mendengar kabar itu, dan dia bahkan memujiku di depan para direksi perusahaan. Namun, di tengah kesibukanku, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku, Bu Santi dan Ardi. Beberapa kali, mereka mencoba menghubungiku, mungkin untuk meminta maaf, atau bahkan meminta bantuan. Tapi aku selalu menolak untuk menjawab panggilan mereka. Aku tidak ingin ada hubungan apapun dengan mereka lagi. Mereka telah menyakitiku terlalu dalam, dan aku tidak ingin membuka luka lama itu. Suatu sore, saat aku sedang beristirahat di taman rumah, ayah datang menghampiriku. Dia duduk di sampingku, matanya menatap kolam renang yang tenang. "Apa kabarmu?" "Nak," tanyanya pelan. "Baik ya," jawabku sambil tersenyum. "Aku merasa lebih damai sekarang." Ayah mengangguk. "Itu yang ayah harapkan. Tapi ingatlah nak, kebahagiaanmu tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kamu sudah cukup kuat untuk menjalani hidupmu sendiri." Aku mengangguk, merasakan kehangatan di hatiku. Ayah benar. Aku tidak perlu lagi merasa rendah diri atau takut akan penilaian orang lain. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri, dan aku siap untuk menghadapi masa depan.